Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita khusus akan membahas tentang fadilah sholat Isra. Siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sholat Isra, maka fadilahnya, keutamanya akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Tama, sempurna. Jadi sholat Isra ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Amalan ringan, biaya juga ringan, tapi pahalanya besar. Sehingga kalau tidak kita manfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan eman-eman. Jadi katakanlah kita sholat 2 rakaat sholat Isra dapat pahala haji dan umroh. Kalau kita belum bisa berhaji, maka kita sudah dapat pahalanya haji karena melakukan sholat Isra. Lalu dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yadhkuru waha ta'ala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa membaca tasbih, bisa membaca Al-Qur'an, bisa mendengarkan taklim, bisa membaca Asmaul Husna. Jadi berzikir variasi, ada yang baca tasbih, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang mendengarkan taklim, pengajian, ada yang membaca Asmaul Husna. Jadi summa qa'ada yadhkuru waha ta'ala, kemudian dia duduk dan berzikir hatta tatlu as-samsu, dia duduk berzikir sehingga sampai terbitnya matahari. Hatta tatlu as-samsu, sampai terbitnya matahari. Jadi berzikir dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Summa, kemudian sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu, maka dia akan mendapatkan ka'ajri hajatin, dia akan memperoleh ka'ajri hajatin, yaitu pahala haji wa umroten dan umroh. Dia akan mendapatkan ka'ajri hajatin wa umroten, mendapat pahala haji dan umroh tama, sempurna. Ini
Sabda Rasulullah SAW memberikan pada kita bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan memperoleh pahala haji dan umroh tama, sempurna. Pahala haji dan umroh itu sempurna, tidak dikurangi, sempurna. Sampai Nabi mengatakan tama, sempurna. Ini betapa pentingnya. Jadi kadang-kadang kita juga lengah, ada keutamaan yang begitu besar tapi kita sudah tahu tapi belum mengamalkan. Ini nanti kita akan berusaha, karena ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak 1 bulan sekali kita lakukan. Nah, tata cara kita untuk melakukan sholat isra. Ada yang mengatakan sholat suruh, tapi setelah kita kaji dari bahasa, itu suruh itu berarti habisnya sholat subuh. Kalau sholat duhur itu habis setelah datangnya sholat asar. Sholat asar habis setelah datangnya sholat maghrib. Sholat maghrib habis setelah datangnya sholat isya. Tapi khusus subuh ini beda. Jadi sholat subuh itu berakhir yaitu terbitnya matahari. Tidak menunggu sampai duhur. Jadi kita tidur bangun jam 7, matahari sudah terbit, maka sholat subuhnya itu sudah ketinggalan. Jadi kalau kita sholat bukan adaan tapi qodoan, karena tidak pada waktunya. Beda dengan sholat duhur. Duhur kita sampai asar kurang 10 menit kita sholat, masih sholat duhur adaan, tapi subuh ini beda. Jadi maka dinamakan suruk. Suruk itu terbitnya matahari sebagai tanda berakhirnya sholat subuh, waktu sholat subuh. Jadi dari segi bahasa maka yang pas ya sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat yang dilakukan setelah matahari terbit lalu meninggi kira-kira 1 tombak, itu kalau menit itu 18 menit. Jadi kalau terbitnya matahari itu jam 5, berarti ditambah 18 menit kita sholat isyraq. Tapi kalau kita melakukan sholat isyraq terbit matahari lalu sholat, itu haram. Jadi terbit matahari jam 5 sampai jam 18 menit, apabila kita melakukan sholat maka itu waktu yang diharamkan. Tidak boleh, karena pada saat itu matahari terbit itu setan bangun. Dan oleh orang-orang Jepang yang penyembah matahari itu, dia pada saat itu melakukan sembahyang penyembah matahari. Maka kita tidak diperbolehkan sholat pada saat matahari terbit sampai 1 tombak kira-kira 18 menit. Jadi tata cara sholat isyraq itu yang pertama syaratnya adalah kita harus sholat berjamaah subuh di masjid. Setelah kita sholat berjamaah lalu kita duduk berzikir, bisa mendengarkan taklim seperti ini, bisa membaca tasbih, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Asmaul Husna sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kita nunggu waktu lagi 18 menit sampai meninggi 1 tombak, baru kita lakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini sebaiknya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita sendiri-sendiri itu biasanya males. Jadi nanti Pak Takmir itu juga diagendakan kapan ada sholat isyraq berjamaah. Nanti kita dari sholat subuh ini kita duduk, terus kita adakan kajian, terus kita istighosa sambil menunggu matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit kira-kira 18 menit
kita sholat berjamaah, sholat isyraq 2 rakaat saja. Setelah itu kita doa. Doanya bebas, tidak ada doa khusus. Ya ada ulama yang membuat doa khusus ada, tapi kita karena ini masih tahap belajar. Tahap belajar ya kita nanti pakai doa ya, doa keselamatan, doa mohon kesejahteraan, mohon dijatuhkan dari mara bahaya ya nanti itu karena ini amalan yang ringan, pahala yang berlipat ganda, sebaiknya selama kita masih hidup ini kita manfaatkan. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada cerita, ada orang miskin mengadu pada Allah, ya Allah, saya kan belum pernah berhaji, belum pernah umroh. Saya kok dikumpulkan orang-orang kaya yang berumroh berkali-kali. Amalan saya itu apa? Lu kamu apa lupa? Dulu waktu di Masjid Al-Hikmah, katakanlah ada sholat isyraq yang pahalanya itu seperti pahalanya orang berhaji dan umroh. Jadi maka kita sebaiknya karena ini sekali lagi amalan yang ringan dan pahalanya yang besar, paling tidak kita usahakan ya sebulan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali ya 2 bulan sekali untuk melakukan sholat isyraq. Mungkin dari Bapak ada yang kurang jelas bisa bertanya, karena ini menyangkut ibadah. Monggo naik yang tangkat, monggo Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perbedaannya sholat syuruk sama isyraq ini mungkin ada karena kadang itu orang mungkin beda persepsi atau nggak ngerti ya, ada sholat syuruk, sholat isyraqnya itu disampaikan. Jadi Pak Haji, syuruk dan isyraq ada sendiri sholat syuruk itu. Jadi sebenarnya yang pas itu saya niat yang ada yang saya peroleh itu usolli sunatal isyraqi, tidak ada usolli sunatal syuruqi, tidak ada. Jadi usolli sunatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala isyraqi. Nah, dari segi bahasa, kalau syuruk itu terbitnya matahari, syuruk atau berakhirnya sholat subuh itu syuruk. Kalau isyraq itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah matahari terbit. Jadi ada perbedaan antara syuruk dan isyraq. Nah, sholat yang benar yang dilakukan pada saat kita memperoleh pahala haji dan umroh itu namanya sholat isyraq. Usolli sunatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau nanti kita berjamaah ya makmuman. Karena ini dalam rangka belajar. Jadi sholat sunat kalau dilakukan sendiri-sendiri itu lebih baik. Tapi karena ini dalam belajar seperti sholat tasbih itu kan sebaiknya sendiri. Tapi kalau sendiri berat ya kita bareng-bareng daripada tidak melakukan itu loh. Jadi itu mungkin ada lagi. Jeda waktu tadi Pak Haji, jeda 18 menit misalnya terbitnya matahari jam 5 lebih 5, mungkin kan harus ada jeda 18 menit. Ya. Nah itu diisi taklim apa kita hanya diam? Sebelumnya kita kan diisi taklim. Jadi nanti pada saat kita kan misalkan ini taklim terus istighosah, terus di situ nanti biasanya titit itu, kalau terbit itu biasanya ada titit lah, itu berarti terbit. Pada saat kita terbit itu mungkin ada yang wudunya udah batal ya berwudu, tapi kan tidak semua batal semua, mesti ada yang tidak lah. Kita sambil menunggu itu tetap kita baca zikir. Nah, nanti kita upayakan ada yang memimpin baca Asmaul Husna apa. Nah begitu nanti Pak Tamir harus ada Pak sudah waktunya 18 menit ya, kode as-sholatu jamaah itu seperti sholat Id kan biasanya itu as-sholatu jamaah. Nah, itu berarti kita mulai sholat berjamaah. Nah, ini harus dipraktekkan kalau teori ya, jadi nanti dipraktekkan.
biar kita mendapat pahala haji dan umroh. Nah umroh ini nanti paling satu orang nih itu menunggu lah. Kalau kita sholat isyraq ini tidak usah menunggu diundi, kita lakukan dapat pahala umroh. Jadi besok di akhirat kita bisa termasuk orang yang umrohnya bisa 10 kali, biasa 15 kali. Nah itu kalau kita biaya kan 25 juta kali 10 sudah berapa. Nah ini bukan berarti saya terus, wah kalau begitu Pak Haji saya tidak usah umroh, wes sholat isyraq. Bukan, bagi yang punya uang ya tetap umroh. Ini kan fasilitas bagi kita yang memang belum mampu atau mungkin kondisi kesehatan, uangnya ada tapi kesehatannya tidak mampu kan, tidak umroh, tidak haji. Tapi kalau sholat ini kan ringan, jadi kita tidak punya uang ya tidak apa-apa, ya kesehatannya agak sakit-sakitan ya tidak apa-apa, tapi kan masih mampu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.